Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari sebuah perusahaan. Perasaan tersebut timbul karena pelanggan membandingkan harapan mengenai produk atau jasa yang akan diperoleh dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kepuasan memang subjektif, penilaian tergantung dengan pelanggan itu sendiri. Tujuan dari puasnya pelanggan. Tujuan utama dari pelayanan yang diberikan oleh seluruh karyawan dan pimpinan adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan atau nasabahnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, maksudnya jumlah pelanggan atau nasabah bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, secara kualitas, maksudnya nasabah yang diperoleh merupakan pelanggan yang produktif, yaitu melakukan transaksi banyak dan terus-menerus, yang mampu memberikan laba bagi perusahaan. Pelanggan maupun nasabah terus menaikkan jumlah serta tipe produk yang dibeli, maupun dikonsumsinya dari waktu ke waktu. Untuk meraih tujuan tersebut dapat dicapai dengan beberapa metode, dan salah satunya dengan memberikan kepuasan pelanggan maupun nasabah. Kepuasan pelanggan maupun nasabah menjadi sangat bernilai untuk perusahaan, sehingga tidak heran jika terdapat slogan yang mengatakan bahwa pelanggan merupakan raja yang perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Kotler menyatakan kepuasan pelanggan adalah evaluasi dari pelanggan atas pemakaian barang maupun jasa dibanding dengan harapan saat sebelum penggunaannya. Bagi Kotler, resep yang digunakan buat memastikan kepuasan pelanggan adalah F sama dengan F dalam kurung E kali P, di mana S satisfaction atau kepuasan, E expectation atau harapan, P perceived performance yaitu kinerja yang dialami. Selanjutnya faktor-faktor kepuasan pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan selain faktor pelayanan yaitu yang pertama mutu produk, yang kedua harga, yang ketiga lokasi, yang keempat merek, yang kelima pembungkus, yang keenam desain, yang ketujuh warna, dan lainnya. Manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Jika pelanggan suka terhadap jasa atau produk, maka pelanggan tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali membeli produk atau jasa. Bahkan jika mereka loyal, mereka bisa merekomendasikan produk atau jasa kamu kepada orang lain tanpa kamu memintanya. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Salah satu yang dapat menjadi pembeda utama antara perusahaan dalam persaingan bisnis adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan yang mampu menjadikan pelanggan sebagai kunci dalam menjalankan bisnisnya, maka dia dapat bertahan dalam situasi bisnis yang terbilang kompetitif. Dan yang ketiga, menambah pendapatan dan citra baik. Pelanggan yang puas akan membuat citra produk atau jasa kamu menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat. Mereka tidak akan menceritakan pengalaman mereka menggunakan produk atau layanan kamu kepada orang lain tanpa kamu memintanya. Selanjutnya, keuntungan pelanggan puas. Yang pertama, mempertahankan nasabah lama. Pelanggan maupun nasabah yang lama bisa dipertahankan, tidak lari ke perusahaan lain, ataupun dengan kata lain, pelanggan loyal kepada perusahaan. Yang kedua, kepuasan nasabah lama akan menular kepada nasabah baru. Diharapkan pelanggan maupun nasabah yang lama bisa menarik pelanggan masuk jadi pelanggan baru dengan bermacam metode. Umumnya acap kali terjadi lewat promosi dari mulut ke mulut dari pelanggan lama ke pelanggan yang baru. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan pelanggan dan menambah pelanggan baru. Yang pertama, memperhatikan kualitas pelayanan. Mutu pelayanan dari karyawan yang melayani pelanggan dengan keramahan, sopan santun, dan pelayanan cepat serta efektif. Karyawan ini artinya diawali dari karyawan yang sangat dasar hingga dengan pimpinan paling tinggi di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, faktor pendekatan dan keakraban untuk berinteraksi. Terdapat interaksi yang baik antara pelanggan dengan karyawan tersebut. Dalam perihal ini, karyawan wajib sanggup memperlakukan pelanggan semacam sahabat lama. Yang ketiga, faktor harga yang ditawarkan. Penafsiran harga di sini dibagi menjadi dua untuk perusahaan keuangan serta non-keuangan. Untuk lembaga keuangan semacam bank berupa bunga, baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman, ataupun untuk hasil serta bayaran administrasi yang ditawarkan, kompetitif dengan bank lain. Sebaliknya, buat lembaga non-keuangan merupakan beberapa uang yang wajib dibayar pelanggan pada saat membeli produk. Dan yang keempat, kenyamanan keamanan lokasi perusahaan.
Lokasi sebagai tempat di mana pelanggan bertransaksi. Dalam hal ini, pelanggan selalu merasakan adanya kenyamanan, baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Pelanggan atau nasabah juga tidak merasa was-was bila berhubungan atau melakukan transaksi pembelian di perusahaan. Dan yang kelima, kemudahan mendapatkan produk. Tipe produk yang ditawarkan haruslah lengkap, sehingga apa yang diidamkan serta diperlukan industri senantiasa ada. Pelanggan jangan dibebankan dengan prosedur yang rumit ataupun persyaratan yang memberatkan dalam perihal persyaratan dokumen yang sangat banyak. Umumnya buat lembaga keuangan semacam dalam perihal permohonan kredit nasabah. Dan yang keenam, penindakan komplain atau keluhan. Tiap terdapat keluhan ataupun komplain yang dicoba pelanggan maupun nasabah wajib ditanggapi serta ditangani secara kilat serta pas. Komplain ataupun keluhan adalah salah satu fakta ketelodoran ataupun kekurangan karyawan. Yang ketujuh, kelengkapan serta khasiat produk. Misalnya spesial buat produk industri lembaga keuangan, wajib ada sarana ATM di bermacam-macam lokasi yang strategis. Tercantum kelengkapan sarana serta produk yang akan ditawarkan. Dan yang ke-8, layanan purna jual. Layanan purna jual adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan yang sudah membeli ataupun memakai produk yang dibelinya. Yang ke-9, serta perihal lainnya. Faktor-faktor di atas butuh dijalankan dalam sebaik-baiknya, sehingga kesempurnaan pelayanan jadi lebih baik lagi. Memang dalam praktiknya, terkadang karyawan telah melaksanakan segala pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya. Senantiasa saja terdapat kesalahan yang sering terjalin. Mengukur kepuasan pelanggan. Khasiat utama untuk pelanggan merupakan membagikan kepuasan atas layanan yang diberikan karyawan. Kebalikannya, karyawan hendak mendapatkan khasiat atas kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kinerja karyawan yang bersangkutan. Cara mengukur kepuasan pelanggan. Bagi Kotler, pengukuran kepuasan pelanggan bisa dicoba lewat 4 fasilitas, antara lain. Yang pertama, sistem keluhan serta usulan. Seberapa banyak keluhan ataupun komplain yang dicoba pelanggan maupun nasabah dalam sesuatu periode? Kian banyak berarti kian kurang baik, demikian pula sebaliknya. Contoh dengan terdapatnya sistem keluhan serta usulan. Dan yang kedua, survei kepuasan konsumen. Survei kepuasan konsumen adalah aktivitas buat mengenali gimana tingkatan kepuasan pelanggan dalam suatu periode. Dan yang ketiga, konsumen samaran. Konsumen samaran ialah karyawan industri maupun pelanggan yang ditugaskan buat menyamar guna mendapatkan data tentang industri pesaing. Dan yang keempat, analisis mantan pelanggan. Metode semacam ini bisa dicoba dengan memandang catatan pelanggan maupun nasabah yang sempat jadi pelanggan, namun saat ini tidak menjadi pelanggan. Upayakan menanyakan alibi mereka, tidak tiba ataupun tidak sempat membeli ataupun memakai produk kita. Analisis pelanggan ini sangat berarti, mengingat yang ditanyakan merupakan mereka yang telah sempat jadi pelanggan, terlebih yang tadinya pelanggan loyal. Selanjutnya, kriteria memandang kepuasan pelanggan. Yang pertama, jumlah keluhan. Berapa banyak keluhan yang dilontarkan ataupun diajukan pelanggan dalam satu periode tertentu, misalnya 1 bulan ataupun 1 tahun. Dan yang kedua, jumlah pelanggan. Berapa jumlah pelanggan di kala ini serta yang kemudian? Setelah itu, gimana jumlah pelanggan yang terdapat saat ini meningkat ataupun tidak? Bila jumlahnya tidak meningkat, mungkin terdapat kesalahan yang butuh diperbaiki. Kalaupun meningkat namun tidak signifikan dibanding pesaing, hingga pada hal ini pula bisa ditatap kurang baik. Kemudian, jumlah transaksi. Semakin banyak tipe benda ataupun jasa yang dibeli pelanggan, menampilkan gejala pelayanan yang diberikan baik. Bisa dikatakan, kalau volume pembelian pelanggan bertambah dari waktu ke waktu adalah dimensi pelayanan. Demikian pula sebaliknya, bila volume transaksi menurun hingga butuh diwaspadai. Pemakaian perlengkapan ukur semacam yang sudah dipaparkan di atas wajib dicoba selalu serta berkesinambungan. Manajemen wajib membuat program pengawasan serta revisi secara selalu. Tercantum dalam perihal ini membagikan pelatihan supaya karyawan bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Demikianlah penjelasan dari materi kami. Sekian dan terima kasih.